Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Karena jawaban salam kurang semangat, saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahda, amma ba'du. Hadratul afadil, para alim, para ulama, para ustadz, para imam masjid, imam musola, para tokoh agama, tokoh masyarakat, semuanya yang kami muliakan. Kepada Bapak Ketua Lembaga Adat Kecamatan di Bebujang, orang tua kita Bapak Haji Sriono, kepada anggota DPRD Kabupaten Tebo, alhamdulillah ada yang sempat hadir pada malam hari ini. Kepada para tamu undangan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, muta'allimin muta'allimat rahimakumullah. Wabil khusus kepada Sohibul Bait, Sohibul Hajah, Bang Rocky beserta keluarga besarnya. Wabil khusus juga kepada Bapak Muswardi dan Ibu Nur yang kita hormati, kita muliakan, dan malam hari ini kita doakan bersama semoga perjalanan haji mereka berdua ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dimudahkan oleh Allah, dilancarkan segala urusannya, kemudian dipertemukan dengan hal-hal yang menyenangkan dan hal-hal yang baik serta kebaikan di Mekah dan di Madinah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alhamdulillah wa syukurulillah, bahwasanya pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Salah satu nikmat karunia Allah yang diberikan kepada kita, bahwa pada malam hari ini kita bisa hadir memenuhi undangan Bapak Muswardi, memenuhi undangan Bang Rocky dalam rangka Walimatus Safar. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini, kumpulnya kita pada malam hari ini benar-benar menjadi wasilah, menjadi lantaran kita memperoleh kemuliaan Allah, mulia dunia, mulia akhirat. Allahumma. Allahumma. Ibu bapak yang saya muliakan, sungguh senang-senangnya kita sebagai seorang muslim itu adalah manakala kita kumpul, manakala kita ketemu dalam kebaikan. Betul apa betul bapak? Itu senang-senangnya kita sebagai seorang muslim. Ketika kita berada di majelis yang penuh dengan kebaikan, kemudian kita berada di situ, itulah nikmat terbesar. Nah hari ini Allah takdirkan kita bisa kumpul di tempat yang baik, dengan niat yang baik, dengan tujuan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Mudah-mudahan kumpulnya kebaikan-kebaikan ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah di keluarga-keluarga kita semuanya, dan mempermudah, memperingan langkahnya Bapak Muswardi dan Ibu Nur dalam menunaikan ibadah haji. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Ibu bapak, haji ini adalah ibadah yang unik dan menyenangkan. Malaikat Jibril dulu pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Nabi menjawab, Islam itu adalah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kamu bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusannya. Kemudian kamu mendirikan sholat,
kamu menunaikan zakat, kemudian kamu melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan kamu pergi haji jika kamu mampu dalam melaksanakan perjalanannya. Ini statokta alaihi sabila. Jadi jalannya Pak, bukan hartanya. Mampu dalam ibadah haji ini bukan karena hartanya banyak, tapi jalannya itu ada, kemampuannya untuk pergi ke sana itu ada. Makanya kita saksikan Bapak Ibu, ada yang pergi ke sana mampunya itu menabung 20 tahun. Ada tukang pemulung nabung, ada yang 30 tahun bisa berangkat. Ada tukang becak juga ngumpulin receh demi receh, ditabung sampai ke sana akhirnya. Ada yang haji itu karena dia menang lomba MTQ, kemudian dihadiahi haji. Betul-betul, ada nggak? Ada yang kerjanya bagus, disiplin, memperoleh target-target yang dituju oleh perusahaan, akhirnya perusahaan ngasih hadiah, dia bisa berangkat haji. Ada yang seperti Bang Rocky ini, seperti Pak Mus, ini memang rezekinya ada, kemudian niatnya kuat, akhirnya Allah berangkatkan. Jadi apapun lantarannya itu wasilah saja Pak, aslinya itu Allah yang memanggilnya. Itu unik Pak. Ada orang, ada Pak DPR ya, ada orang bisa beli mobil 800 juta, sementara haji 50 juta nggak mau berangkat, ada juga itu. Ada yang nangis-nangis sambil nabung nyelengin ke celengan tuh, ya Allah, niat ingsun, apa niat ingsun? Sini nggak mudeng niat ingsun, itu maaf bahasa Prancis tuh Pak, keceplosan. Ya Allah, saya niat ini, saya punya uang 50.000, saya tabung di celengan, karena kalau mau ke bank kan malu 50.000. Kemudian kayak gitu lagi, hari berikutnya, ya Allah saya punya 10.000, saya masukkan ke celengan, saya niat untuk haji. Sampai dia gambar Mekahnya itu, gambar Ka'bahnya ditaruh di kamarnya, ditaruh di ruang tengahnya. Selama dia melihat, dia berdoa kepada Allah, akhirnya Allah sampaikan. Ada juga orang yang kaya, hartanya melimpah, tapi dia tidak ada niat, maka apa Bapak Ibu, dia belum bisa ke sana. Jadi haji itu tidak semata-mata mampu, tapi ini karunia besar yang Allah berikan kepada Pak Mus, kepada Bu Nur, bahwa ini memang benar-benar telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada orang kalau ditanya itu begini Pak, halo? Halo Bapak? Bu? Bu, kalau di kampung saya itu Bu, di Temanggung, Jawa Tengah, itu kalau dipanggil kok diam saja tuh Pak Haji. Dipanggil kok diam saja, tapi matanya melotot, itu namanya ikan asin. Di kampung saya tuh sih. Ibu, takut dikatakan ikan asin berarti ya. Ibu, ada orang kalau ditanya tuh Pak DPR, ketika ditanya, Pak, Bapak sudah daftar haji belum? Bapak kan uangnya banyak. Ya inilah kami sedang nabung sedikit-sedikit, nanti kalau udah agak banyak kami mau daftar. Itu kalau ditanya gitu. Kemudian ada lagi orangnya sama, ditawarin, Pak, itu di daerah HPH itu ada yang mau dijual sawitan 50 hektar, mintanya itu 2 miliar. Terus dia bilang gimana? Itu kalau ditawar kurang 200 juta bisa enggak ya? Begitu Pak. Kalau bisa deal 1 miliar 800 untuk membayar karetan sawitan 1 miliar 800, dia semangat cash. Tapi untuk haji yang hanya 50 juta, kemudian kalau berdua dengan istrinya hanya 100 juta, dia bilang sedang nabung-nabung, sedang lumpuk-lumpuk, kan gitu ya. Nah inilah karena hatinya itu. Makanya alhamdulillah hari ini Pak Mus ini sedang gembira, kemudian kita ikut senang. Ketika Pak Mus gembira, kemudian kita ikut senang, maka mudah-mudahan Allah juga hantarkan kita menuju ke sana, baik dalam rangka ibadah haji maupun dalam rangka ibadah umroh. Amin Allahumma, amin Allahumma. Jadi haji itu unik Ibu. Oleh karenanya pasang niat yang kenceng. Pasang aja niat, pokoknya saya akan haji. Allah nanti akan ngasih jalan. Kemudian selanjutnya adalah haji itu menyenangkan. Ibadah paling menyenangkan tuh haji. Sholat itu sebenarnya nggak menyenangkan, betul kok? Apa betul?
males gitu ya, capek, lelah. Cuman karena kita beriman sehingga kita semangat untuk sholat. Aslinya ya males juga, puasa juga demikian. Tapi kalau haji itu ibadah yang menyenangkan Pak Mus. Andai kata Pak Mus nggak bisa doa satu pun nggak bisa baca doa, itu hajinya sah. Tawaf keliling-keliling aja nggak baca apapun sah, gitu ya. Semua doa-doa dalam ibadah haji itu tidak ada yang jadi rukun satu pun. Oleh karena yang penting itu datang ke sana yakin, tidak usah takut bahwa di Mekah, di Madinah itu sudah Allah lapangkan semuanya. Karena yang manggil Pak Mus, manggil Bu Nur untuk hadir ke sana itu kan Allah, betul nggak betul? Kalau Allah belum berkehendak, ada COVID lah, gitu ya, ada umur yang katanya melebihi yang ditentukan. Itu Bang Rocky, itu hanya apa ya? Hanya alasan-alasan Allah aja untuk belum memanggil. Tetapi ketika Allah sudah memanggil, akan dihantarkan dengan mudah. Kalau Allah yang manggil, nggak mungkin Allah akan mempersulit di Mekah dan di Madinah itu. Betul Pak? Betul Pak? Oh, Allah yang manggil Pak. Allah yang menghendaki Pak Mus hadir ke sana. Allah yang menghendaki kaki Pak Mus ini bisa sholat di Masjidil Haram, bisa melihat kiblat. Maksud Allah akan mempersulit, ini logikanya tidak nyambung. Makanya pertama-tama yang harus ditanamkan dalam hati Pak Mus dan Ibu Nur, banyak-banyak Allah mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pokoknya gitu saja. Rasulullah sampai berdoa, sampai bersabda, afdhalu doa Alhamdulillah. Sebaik-baik doa itu Alhamdulillah. Seumur-umur hidup Rasulullah itu Pak, beliau tidak pernah mengeluh. Rasulullah itu selalu Alhamdulillah. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai hal-hal yang beliau senangi, kalau Rasulullah menjumpai hal-hal yang beliau sukai, Rasulullah akan mengatakan Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang telah yang dengan nikmatnya ini akan menjadikan kebaikan menjadi sempurna. Kemudian Rasulullah itu Bapak Ibu, kalau menjumpai hal-hal yang tidak disukainya, Rasulullah mengucapkan Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Rasulullah tidak pernah mengeluh. Kalau kita sebagai umatnya, makanya pastikan diri kita tidak pernah mengeluh. Tidak pernah mengeluh. Paham ya Pak Mus ya? Jadi perbanyak sajalah mengucapkan Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang penting itu haji itu adalah pentadaburannya, tafakurnya. Jadi haji itu nanti kan Pak Mus akan diterbangkan dari Jakarta menuju ke Jeddah. Biasanya seluruh Indonesia itu Bapak dia hajinya tamatu. Haji tamatu itu apa Pak Amin? Haji tamatu itu melaksanakan umroh dulu, kemudian baru haji. Nah misalnya besok ini ya, ini saya gambarkan biar ternyata haji itu mudah gitu loh. Jadi ketika nanti sampai di Jeddah, kemudian Pak Mus sama Bu Nur ini mikot di situ, niat untuk umroh. Langsung setelah niat untuk umroh sudah pakaian umroh, kemudian pergi ke Masjidil Haram. Nanti ada doanya, tapi saya nggak akan menyampaikan doanya dulu nih. Pokoknya alurnya kayak gitu. Sampai di Masjidil Haram, kemudian ke hotel, pembagian kamar, kemudian nanti tawaf umroh. Setelah tawaf umroh, mengunjungi Ka'bah 7 kali, kemudian minum air zam-zam, kemudian sa'i, sholat di Jiri Ismail, kemudian sa'i, kemudian tahalul. Nah, baru setelah tahalul itu paling sedikit memotong rambut 3 helai. Nah, ihram sudah boleh dilepas, pakai baju-baju biasa, larangan-larangan ihram sudah tidak berlaku lagi. Itu kalau berangkatnya besok sampai ke Mekah misalnya hari besok nih Pak, sampai misalnya Rabu, berarti setelah Rabu itu nganggur di Mekah itu Pak. Dalam arti seneng-seneng, karena arti tamato itu artinya seneng-seneng Pak. Bahasa Arabnya tamato itu seneng-seneng. Haji tamato itu haji seneng-seneng. Makanya tidak boleh susah Pak Mus itu. Jadi nganggur di Mekah sampai 8 Dzulhijjah. Kan lama banget itu, ada 3 mingguan. Nah terus apa yang kita lakukan? Ya banyak ibadah, banyak zikir, banyak sholat, banyak baca Quran, banyak melihat Ka'bah. Begitu selama 3 minggu itu Pak.
Baru nanti setelah tanggal 8 Dzulhijjah persiapan niat haji, pakai kain ihram lagi, kemudian menuju ke Arafah. Nah, sampai ke Arafah sore, di sana juga zikir-zikir, kemudian nginep di Arafah. Di sana itu Pak Mus, itu tendanya sekarang udah bagus, AC-nya bagus, di sana ada es batu, ada air dingin, ada air tawar. Pokoknya tinggal menikmati saja. Buah-buahan dikasih gitu ya. Apalagi ini lewat travel umroh dan haji ini akan dipandu lebih nyaman lagi. Nginep di situ sambil doa, sambil wirid, kemudian tanggal 9-nya wukuf. Tanggal 9-nya tuh wukuf ya, di Arafah itu, kemudian mendengarkan khutbah Arafah, sholat duhur dijamak dengan sholat asar, kemudian dikir-dikir lagi, dan Allah berfirman lewat Rasulullah, siapa yang wukuf di Arafah, dosa-dosanya diampuni semuanya. Alhamdulillah. Nggak usah baca doa apapun, pokoknya wukuf aja di Arafah, itu hajinya sempurna, dosa-dosanya diampuni. Alhamdulillah. Murah banget Pak. Kalau 50 juta di sini kayaknya besar tuh Pak Jusriono. 50 juta kayak gini, dihitung 1, 2, 3, hitungnya lama itu. Karena bukan orang banget, jadi satu lama banget. Kayaknya banyak 50 juta, tapi sampai di Mekah murah banget. Kita duduk saja di Arafah, dosa-dosa kita dari balik sampai sekarang diampuni semuanya. Alhamdulillah. Ibu bapak yang saya muliakan, dosa kita berapa? Pak Mus sudah pernah ngitung dosa, Pak Mus? Belum ya? Bang Rocky belum juga? Saya pernah ngitung dosa Pak. 7 tahun yang lalu saya ngitung dosa Ibu. Waktu itu umur saya 40 tahun, sekarang 47. Jadi Mas Yanto tanggal 9 kemarin, sekarang tanggal berapa Mas? Sekarang tanggal 10 kan? 11. Jadi hari Jumat kemarin saya itu ulang tahun, nggak ada kado satupun. Saya nantikan seluruh ibu bujang, nggak ada yang ngadu. Saya ulang tahun, artinya umur saya itu 47. Nah, 7 tahun yang lalu saya pernah ngitung dosa. Dosa itu saya hitung begini, saya sekarang sudah 40 tahun. Kemudian dalam 1 tahun itu saya buat rata-rata 360 hari. 360 hari saya kalikan 40, itu jumlahnya 14.400.400 hari. Jadi orang, siapapun orangnya yang hari ini hadir di sini, usianya 40 tahun, berarti hidup di dunia ini sudah 14.400 hari. Nah, saya mikir lagi, andai kata dalam 1 hari itu saya melakukan dosa 1 saja, andai kata dalam sehari saya melakukan kesalahan 1 saja, maka ketika 40 tahun berarti dosa saya sudah 14.400 dosa. Itu kalau 1 dosa. Padahal berbuat dosa itu bukan karena 1, 2, 3, tapi besar kecilnya, dosanya kepada siapa, kan gitu ya. Ini luar biasa. Dan bikin dosa itu gampang banget Pak. Contoh ya, misalnya nih ada ibu-ibu, halo ibu, bu, kalau ada ibu-ibu ini punya anak kecil, usia-usia segini nih, kalau pas waktu mau sekolah disuruh mandi susah, harus main kejar-kejaran dulu, setelah mandi suruh ganti baju juga susah, dibedain susah, akhirnya ibunya itu saking gergetannya menjewer anaknya, mencubit anaknya. Kira-kira Bapak, kira-kira ibu yang seperti itu ibunya anaknya yang salah atau ibunya yang gak sabaran? Halo? Itu ibunya yang gak sabaran, itu sudah kedoliman, itu jewer anaknya, mencubit anaknya itu Bu. Itu kalau dihitung 1, 2, 3 udah banyak dosanya. Misalnya bapak-bapak nih setengah hari pulang dari toko atau pulang dari kebun atau sedang istirahat dari kantor, makan sama ayam. Kemudian ada kucing datang, ngeong, kucingnya kepengin banget. Nah, jangankan ikannya, durinya saja nggak kita kasih, tulang ayamnya aja nggak kita kasihkan ke kucing itu, malah kucingnya kita lempar sepatu itu, Pak Khairul, itu sudah satu kedoliman besar. Nah, makanya dengan wukuf di Arafah, insya Allah dosa-dosanya diampuni semuanya. Amin Allahumma, amin Allahumma. Atau misalnya bapak-bapak, ibu-ibu, besok pagi nih, kemudian kita tidur,
Ketika kita tidur terbangun sudah dengar suara azan subuh. Terus bapak-bapak kan masih ngantuk itu. Ya Allah, saya masih ngantuk ini ya. Mau sholat, bangun, tapi ngantuk. Kemudian mau tidur lagi sudah azan subuh. Akhirnya ragu aja, tidur apa sholat, tidur apa sholat, tidur apa sholat. Akhirnya dia ketiduran sampai jam 6:30. Itu dosanya besar banget. Karena sudah dengar azan subuh. Beda kalau kita nggak dengar apa-apa, disakinahkan betul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya bangun sampai jam 7 nggak dengar subuh, nggak dengar apa-apa, itu tidak apa-apa, tidak dosa. Walaupun begitu, kita tetap harus sholat, yaitu sholatnya qadha. Bu, saya tanya Bu, kalau ibu kekeselan, kemudian besok pas subuh-subuh tuh nggak bangun, bangunnya jam 7, kira-kira sholat apa enggak Bu? Tetap sholat? Ya, tetap sholat. Alhamdulillah. Jangan nggak sholat. Niatnya gimana Pak Amin? Usolli fardhu subhi rakaataini, kesiangan lillahi ta'ala gitu. Kalau mau kesiangan itu enggak ya, guyon aja. Kalau nggak pakai usoli juga boleh. Misalnya bapak-bapak biasanya pakai usoli dalam hati, niatnya qadha. Kalau mau pakai usoli berarti usoli fardhu subhi rakaataini qadha lillahi ta'ala. Tetap harus sholat. Tetap harus sholat. Ibu bapak yang saya muliakan, karena sholat itu wajib. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi pesan saya kepada ibu-ibu semua nih yang hadir, begitu juga kepada calon haji, sholat jangan pernah ditinggalkan. Setuju? Setuju? Saya tanya ya ibu bapak, misalnya di Wirota Agung ada orang bisa angkat besi, besinya itu beratnya 200 gram, 200 kilo. Di sini diangkat tanpa kuda-kuda. Orang bisa angkat besi tanpa kuda-kuda, langsung kayak gini diangkat. Itu kira-kira orang kuat apa enggak? Menurut kita, orang kuat apa tidak? Halo? Ini masih hidup semua? Ini jangan-jangan ini ruhnya udah pulang semua nih. Ruhnya udah nonton TV, ruhnya udah. Semangat ya. 10 menit lagi, semangat ya. Saya tanya nih sebelum bahas tentang haji tadi. Kalau ada orang bisa angkat besi 200 kilo tanpa kuda-kuda dulu, kira-kira orang itu kuat atau tidak di pandangan kita? Kuat kan? Kuat. Tapi di hadapan Allah belum tentu. Orang yang kuat ngangkat besi 200 kilo tanpa kuda-kuda itu, andai kata dia tidak mampu mengangkat kedua tangannya untuk takbiratul ihram menunaikan sholat, orang ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lemah di hadapan Allah. Kalau ada jenderal bintang 3, jenderal bintang 4 misalnya, tentara gagah perkasa, pakaiannya doreng kayak gitu, pakai senjata yang luar biasa menakutkan, sangat berwibawa. Tetapi kalau tentara ini nggak bisa sholat, nggak mau sholat, ini tentara-tentara lemah yang tidak bisa kita andalkan untuk menjaga NKRI tercinta itu. Kalau ada polisi yang di bahunya kayak gini, itu baloknya banyak banget. Tapi kalau waktu sholat subuh, dia itu nggak mampu menyingsingkan selimutnya untuk sholat subuh, itu adalah polisi lemah. Boleh saya ceramah kayak gini Pak? Nanti besok tiba-tiba saya diculik, dilaporin. Iya, cepat disebut. Ini serius masalah sholat itu. Jadi bapak-bapak kembali ke tadi, di Arafah itu nyaman sekali. Nanti kemudian Pak Mus, Ibu Nur, nanti di sana kita menunggu keberangkatan ke Musdalifah. Jadi malam ke-10 ke Musdalifah itu. Sholat maghrib di sana. Tapi kalau banyaknya, karena sekarang zamannya haji banyak, kemudian boleh sholat maghrib. Kalau waktu sholat maghrib sudah masuk, berarti sholat maghrib dijamak dengan isya itu di Arafah. Kemudian di Muzdalifah cari batu, dan alhamdulillah hari ini itu sudah disediakan sama Arab Saudi. Jadi nggak perlu ngambil batu aja, hanya nginep di Muzdalifah, sholat subuh jamaah di sana, kemudian nanti pergi ke Mina. Itu kalau
urutan-urutannya. Kemudian Bapak Ibu yang saya muliakan, sampai ke Mina lontar jumroh. Yang pertama yang dilontar adalah jumroh akobah. Tidak ada doa khusus, tidak ada doa, hanya langsung pulang saja. Esok harinya lontar jumroh ula. Lontar jumroh ula ini kita ngelontar Bapak, kemudian ini ada doanya. Maksudnya disunahkan berdoa, minggir sebentar, kemudian menghadap ke Ka'bah. Nanti akan kelihatan tower Zam-Zam tuh. Kemudian nanti di sana kita doa sesuai keinginan kita, pakai bahasa Minang, pakai bahasa Indonesia boleh. Setelah itu kembali kita ngelontar jumroh yang kedua, kemudian jumrah wusta namanya, lontar, minggir lagi, menghadap ke kiblat lagi, doa. Kemudian setelah itu ke lontar jumroh akobah, jumroh yang paling besar, itu tidak ada doanya, langsung pulang ke tenda, pertendaan. Nah setelah kayak gitu Bapak Ibu, baru kita ada yang namanya nafar awal, ada nafar sani. Kita nanti ngikut rombongan saja. Kalau rombongannya bilang kita nafar awal, berarti langsung pergi ke Mekah. Nah nanti itu tahun itu sudah tidak pakai baju ihram lagi. Baru setelah itu kita akan mengadakan tawaf ifadah. Tawaf ifadah ini tawaf rukun, wajib dilaksanakan. Biasanya bagi bapak-bapak ya sudah pakai pakaian bebas. Ibu bapak yang saya muliakan, setelah itu selesailah ibadah haji. Proses ibadah haji selesai. Tinggal nunggu tawaf yang terakhir, yaitu tawaf wada, tawaf pamitan. Nah bapak ibu yang saya muliakan, baru kita menunggu aba-aba untuk pergi ke Madinah. Nah bapak ibu yang saya muliakan, perbanyaklah istighfar. Di Mekah itu perbanyak istighfar, karena ibadah apapun baik di Indonesia maupun di sana itu tujuannya yang pertama adalah istighfar. Semua ibadah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu teliti, pahala, keutamaan ibadah, entah sholat, entah wudhu, entah apa, itu pertamanya adalah menggugurkan dosa-dosa. Karena apa Bapak Ibu? Karena kalau kita masih punya dosa, kita tidak akan pernah sukses baik di dunia maupun di akhirat. Kita nggak suksesnya itu karena banyak dosanya. Nah, apalagi nanti kalau sudah sampai ke kubur, Masya Allah. Kalau kita masih banyak dosa, kemudian kita akan lelah, capek. Makanya istighfar sebanyak-banyaknya. Rasulullah SAW bersabda, tuba, beruntunglah, liman bagi siapa saja, wajada yang menemukan fi sohifatihi dalam catatan amalnya dzikron dalam catatan amalnya istighfarun katsira, istighfar yang banyak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi Bapak Ibu, nanti di catatan amal itu kalau kita banyak istighfar itu akan beruntung sekali, akan sangat beruntung. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, berbanyak istighfar, apalagi dosa-dosa kita tadi banyak sekali. Kayaknya kita istighfar bersama-sama dulu ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup selama-lamanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Sallu ala Nabi Muhammad. Hidup itu hanya sebentar Bapak. Ini sebenarnya sudah masuk ke wilayah filosofi mikot. Mikot itu artinya batas waktu. Jadi hidup itu sebentar saja. Dalam Al-Quran disebutkan
innamal hayatud dunya laibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah laibun, permainan. Saya tanya sekarang bapak-bapak, halo bapak, permainan itu ciri-cirinya bagaimana pak? Ciri-ciri permainan itu seperti apa? Ciri-ciri permainan itu waktunya sangat sebentar, nggak mungkin main luar biasa gitu. Saya tanya lagi, kenapa pemain sepak bola itu, ini Ustaz Joko, kenapa pemain sepak bola itu kok nggak bawa HP? Kenapa Messi, kemudian siapa lagi Muhammad Salah itu kenapa kok ketika main sepak bola nggak bawa HP? Halo Pak Imanin, kenapa bisa? Karena waktunya sebentar, cuma 90 menit. Akhirnya dia nggak akan main-main dalam permainan itu. Walaupun permainan, tapi dia nggak akan main-main. Makanya tidak ada yang bawa HP. Tapi kalau misalnya kok permainan sepak bola waktunya 4 hari, bisa jadi dia pakai HP. Nah begitu juga kehidupan ini, dunia ini permainan. Permainannya apa Pak Amin? Permainannya itu kalau main bola lapangannya cuma segitu meternya. Tapi kita main di kehidupan tuh lapangannya seluruh dunia ini. Seolah-olah Allah bilang, wahai manusia ribu bujang, wahai orang-orang Minang, orang-orang Jawa, orang-orang Sunda, silahkan kalian main apapun, tapi waktunya hanya sebentar saja. Sebentar saja. Ada misalnya nanti malaikat mau datang, waktunya sudah mikot itu, batas waktu, malaikat akan berkata begini, seolah-olah begini, wahai bapak-bapak, dulu ketika di Rimbu Bujang kalian main-main di pertanian. Karena kalian main-main di pertanian, akhirnya kalian punya ribuan hektar sawit, punya ratusan hektar karet, dan semuanya bersertifikat. Tapi waktu sekarang ini sudah habis. Saya malaikat maut akan menjabutmu. Waktu kalian sudah habis, yang berhektar-hektar sudah tidak jadi milikmu lagi. Hari ini waktumu sudah habis, permainanmu selesai. Begitu. Baik orang-orang Rimbu Bujang, kamu ketika hidup boleh main apa saja, dan kamu itu sudah bermain di bidang perdagangan. Karena kamu bermain di bidang bisnis, maka di setiap unit ada rukomu, di setiap unit ada tokomu, di setiap kabupaten ada gerai bisnismu. Dan kamu menjadi miliarder, kamu menjadi jutawan. Dan hari ini saya malaikat maut akan mengabarkan kepadamu bahwa permainanmu hari ini selesai. Tokomu sudah tidak menjadi milikmu lagi, gerai-gerai bisnismu sudah tidak jadi milikmu lagi. Ini saya merinding baca kayak gitu. Allah Akbar, selesai sudahlah hidup kita itu. Wahai manusia Rimbu Bujang, kalian itu sudah bermain-main di situ. Kalian main sebagai politik, sebagai politisi. Karena kamu main sebagai politisi, akhirnya kamu jadi anggota dewan, kamu jadi bupati, kamu jadi gubernur, kamu jadi menteri, kamu jadi presiden. Tetapi ketahuilah wahai politikus ulung, sekarang waktu permainanmu telah selesai. Kamu sekarang walaupun masih aktif jadi anggota dewan, tapi saya menghendaki lain. Permainanmu sudah selesai, hasil politikmu sudah selesai. Kamu jadi anggota dewan, jadi menteri, jadi gubernur, jadi presiden, selesai sudah. Ini waktu kita sebentar sekali Pak. Oleh karenanya saya pesan kepada diri saya sendiri, kepada Bapak, renungilah di sana itu, renungilah, banyak-banyaklah istighfar. Itu yang paling penting, yang paling penting. Kemudian Alhamdulillah Rabbil Alamin, ini Bang Rocky ini tadi menyampaikan bahwa beliau membadalkan haji ibunya, ya almarhumah Ibu Hermayati. Ini bisa kita, ini mengingatkan kita Pak, bahwa ketika orang tua kita sudah renta, tidak bisa berangkat haji, badalkan. Ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, badalkan. Ini hadisnya sahih dan itu murah meriah Pak. Saya pernah baca, tapi nanti lebih lanjutnya tanya Direktur Tour and Umroh, Travel Umroh dan Haji, Mas Yanto. Itu murah Pak, ada yang 8.500.000, ada yang 9 juta, ada yang 11 juta, paling kau tuh 12 juta untuk badal haji. Kenapa kok ada beda-beda harga? Karena biasanya nanti ada yang, oh ini badal haji plus kurban di Mekah, oh badal hajinya plus dapat air zam-zam sekian. Nah itu yang membedakan itu Pak.
tapi badal haji itu nanti akan dapat sertifikat yang jelas. Kemudian sama ketika Ibu Hermayati ini karena dihajikan, dibadalkan oleh putranya Bang Roki, Masya Allah, mudah-mudahan Bang Roki juga pahalanya melimpah, ibunya berbahagia di alam sana, amin Allahumma amin, karena sama persis, sempurna. Walaupun tadi Pak Roki mudah-mudahan badal hajinya melakukan dengan sempurna, walaupun sana bohong itu Bang Roki, itu sudah sah hajinya Ibu Hermayati tadi. Kita nggak ngurusin itu, yang penting niat kita dari sini udah bayar kepada sebuah lembaga, kemudian apa namanya, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita niatkan ibu saya almarhumah untuk haji. Oleh karenanya Bapak Ibu ini benar-benar mengingatkan kita. Kadang-kadang kita bukan karena nggak berbakti kepada ibu bapak, kadang-kadang memang terlupa, tidak Pak DPR. Uang ada, 10 juta itu ada. Saya yakin ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, kemudian bisa hidup lagi di dunia ini, bisa hidup lagi nih, kemudian dia minta aku belikan mobil seharga 300 juta, kita mau mengusahakan nggak mobil itu? Saking senengnya kepada orang tua, pasti iya, yang penting mama hidup, yang penting ibu hidup tuh, saya belikan, jangankan 300 juta, 500 juta akan saya belikan. Nah, sekarang ibu kita, bapak kita yang sudah mendahului kita nggak mungkin bisa balik di sini lagi. Nah, satu-satunya jalan keluar karena 10 juta, taruhlah rata-rata 10 juta, badalkan hajinya. Ini kalau sekarang ini belum terlambat ini, rekan-rekan yang hadir di sini, kalau ingat orang tuanya, misalnya kalau keberatan satu orang, ibu kita sudah wafat, bapak kita sudah wafat, kemudian kita kakak beradik misalnya 4 orang, patungan 2,5 jutaan, badalkan bapak kita, badalkan ibu kita untuk haji. Ini alhamdulillah saya juga terima kasih ini diingatkan, sehingga saya bisa menyampaikan, karena hal ini memang penting. Kalau misalnya Bang Roki ini contohnya, Bang Roki katanya sayang sama mama, sayang sama mama, saya sayang banget, bener Bang Roki sayang, tapi kalau badalkan haji aja nggak mampu, bohong itu sayangnya, itu bohong lah, padahal uang ada gitu ya. Bohong itu bahasa Arabnya kalamul faroh, omong kosong. Bahasa Inggrisnya bullshit. Bullshit lah kamu itu cinta kepada mama, bullshit lah kamu itu cinta kepada ibumu. Wong kamu punya uang ratusan juta, badalkan hanya 10 juta untuk ibumu yang dulu belum haji, kamu saja tidak mampu, ini bohong besar. Nah gitu Bapak Ibu, sepertinya udah cukup ya, udah lama banget. Intinya Bapak Ibu yang saya muliakan, nanti setelah itu ke Madinah. Nah ke Madinah itu berbanyak selawat, nangis lah kalau ke Madinah. Kalau ke Madinah lihat Raudhah, lihat makam Rasulullah, nggak nangis, pura-puralah nangis. Ya Allah, Rasulullah ini, Rasulullah karena cintanya kepada saya sehingga saya bisa hadir di sini. Jadi haji itu Ka'bah itu perjuangannya Nabi Ibrahim, tapi tata caranya haji itu syariatnya adalah Nabi Muhammad SAW. Sangat berjasa sekali. Dan orang-orang masyarakat di Indonesia yang sudah punya kemampuan finansial, terus kok tidak ada keinginan niat ke Madinah untuk ziarah Nabi Muhammad SAW, itu berarti cintanya juga perlu dipertanyakan. Ini serius nih bapak-bapak, mohon maaf ini mumpung ketemu agak galak ya. Kita kok tidak ada niat sedikit pun untuk bisa pergi ke Madinah, katanya kita cinta Rasul, kita rindu kepada Rasul, kita kok nggak mau datang ke sana. Masya Allah, itu bohong cintanya, perlu dipertanyakan. Dulu di zaman sahabat itu ada seorang wanita ingin masuk Islam. Dia datang ke seseorang, saya mau bersyahadat tapi di pimpinan kalian. Siapa pimpinan kalian? Oh ditunjukkan, oh itu pimpinan kami orang Islam. Tanya, Pak, apakah Bapak pimpinan umat Islam? Oh enggak, saya memang pimpinan di sini, cuman saya punya khalifah di Madinah. Datanglah ke Madinah. Akhirnya perempuan ini datang ke Madinah. Setelah datang ke Madinah, menghadap khalifah, wahai khalifah, saya mau Islam, saya mau masuk Islam, saya mau bersyahadat, tapi di depan pimpinannya umat Islam. Apakah engkau itu pimpinan umat Islam? Kata khalifah bilang, saya hanya wakil saja. Kalau pimpinannya sesungguhnya adalah Muhammad Rasulullah SAW. Di mana Muhammad itu? Dia sudah wafat.
Perempuan ditanya lagi, di mana kuburnya? Oh, di sana. Ditunjukkan kuburnya, kemudian dalam kuburnya itu di depan makamnya Rasulullah ini dia bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian nangis terus, nangis saking rindunya, kemudian meninggal saat itu juga. Masya Allah. Ini kalau orang benar-benar cinta kepada Rasulullah itu dari awal baca syahadatnya sudah cinta banget kepada Rasulullah SAW. Apalagi kita. Maka Bapak Ibu, rezeki itu urusan Allah. Yang penting coba niatkan hati setiap kita untuk bisa hadir ke Mekah dan ke Madinah, untuk bisa hadir napak tilas lah kepada perjuangannya Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail, Siti Hajar, dan kepada Rasulullah SAW. Jadi Pak Muswadi dan Ibu Nur, pesan saya nggak usah takut-takut. Kalau ada doa-doa yang belum hafal juga nggak usah begitu dipikirkan. Yang penting doa pakai bahasa Indonesia saja gitu ya. Ketika tawaf itu ya pokoknya Bismillahirrahmanirrahim, Allah Akbar di Hajar Aswad. Kemudian antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu namanya multazam. Nah, disitulah berdoa dengan bahasa kita dalam hati sambil tawaf. Kemudian baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai rukun yamani. Jadi baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai Hajar Aswad. Nanti bismillahirrahmanirrahim lagi. Jadi misalnya ini Hajar Aswad tawaf itu keliling ke situ. Sampai situ bacanya bacaan tasbih sampai sini, ini namanya rukun yamani. Nah, dari rukun yamani ganti doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Pak Amin, nanti saya lupa di sana doanya kayak gitu semua, jadi nggak usah takut. Nanti kan rame-rame di sana kan, rame-rame banget. Jadi terima kasih Bapak. Paling penting banyak-banyak syukur, banyak-banyak istighfar di sana, kemudian jaga kesehatan, banyak sholawat. Kalau perlu bawakan jeskul itu, jeskul atau adem sari, karena nanti kan panas di sana itu kadang-kadang tenggorokan kering. Nanti di sana kan ada air dingin, air apa nih, pakai itu. Jangan permen, nanti permen tambah serak. Atau biasanya gula merah nih kalau menurut kedokteran ya. Tapi jeskul bisa. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan kita benar-benar ikut bergembira. Kita doakan dari hati yang tulus, semoga Bapak Muswadi, Ibu Nur benar-benar dimudahkan perjalanannya menjadi haji yang mabrur yang tidak ada balasannya kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti bisa kumpul lagi di tengah-tengah kita semuanya. Alhamdulillah, amin ya robbal